di akhir sesi. Jadi, ikuti sesi webinar ini hingga akhir ya teman-teman. Baik, kepada Kak Sandro, dipersilakan. Oke, ini aku izin share screen ya. Baik, Kak. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Noval Sandro. Tadi sudah dikenalkan oleh moderator Mbak Amel. Untuk saya dulu alma mater itu di UGM S1 di Teknik. Kemudian sempat melanjut ke S2 juga di UGM dan kesibukan sehari-hari sekarang uh, ngajar dan sudah berpengalaman ngajar sejak dari tahun 2016. Berarti kalau sekarang udah 7 tahun ya kurang lebih. Beberapa anak didik saya ada juga yang pada akhirnya lanjut dan ketemu di UGM, alhamdulillah. Dan saya harap teman-teman juga bisa ya mengejar cita-citanya masuk ke kampus impian teman-teman. Syukur-syukur kalau bisa kita sama-sama ketemu di UGM ya. Oke, itu mungkin sekilas singkat perkenalan dari saya. Oke, sekarang saya mau nanya sama teman-teman. Teman-teman pengen nggak sih punya skor penalaran umum seperti ini? Pasti pengen ya, karena apa namanya, siapa sih yang nggak pengen skor tinggi ya? Karena kalau skornya tinggi kan teman-teman ini ya, mau kemana aja bisa diterima ya. Nah, sebenarnya hari ini kita bakal ngebahas apa sih rahasianya, kenapa kok bisa skor penalaran umum bisa sampai segitu gitu, gimana tips and triknya, terus juga apa-apa aja sih sebenarnya yang perlu teman-teman kuasai untuk supaya skor penalaran umumnya bisa segitu. Oh ya, ini BTW screenshot dari siswa kakak tahun lalu ya. Emang anaknya kalau belajar emang semangat banget. Kadang sampai jam 10 malam gitu juga masih nanya, ya kalau kakak masih bangun ya kakak ladeni untuk apa namanya belajar biasanya. Oke, lanjut aja. Eh, Oke, ada beberapa sebenarnya ini bukan rahasia umum ya sebenarnya kayak iya kayak bukan rahasia umum kayak orang semuanya sebenarnya tahu gitu. Cuma eh, mungkin kayak apa ya penerapannya aja mungkin yang belum ya. Jadi gimana sih caranya supaya skor UTBK itu bisa maksimum, terutama di penularan umum. Yang pertama itu understanding the subject. Jadi di penalaran umum itu kalian harus paham nih dengan tepat apa sih sebenarnya yang diujikan di mata ujian penalaran umum. Kebanyakan atau misalnya kalau kalian cari sumber-sumber pembelajaran di luar, nggak sedikit sumber pembelajaran terutama yang nggak reliable ya, yang nggak jelas gitu. Biasanya yang gratis-gratisan tuh nggak jelas. Nah, itu sering menyamakan penalaran umum itu mirip sama bahasa Indonesia. Nah, padahal enggak. Ini berbeda sekali. Penalaran umum itu sangat beda sekali dengan konsep pembelajaran bahasa Indonesia yang teman-teman pelajarin di kelas di sekolah gitu. Kemudian yang kedua itu skill mastery of course. Teman-teman harus menguasai skill set apa aja yang diperluin supaya skornya bisa maksimal. Dalam artian kayak teman-teman harus bisa paham sebenarnya di penalaran umum tuh kita belajar apa aja sih. Nah, setelah paham apa yang harus dipelajari, teman-teman juga harus mempelajari hal-hal yang tadi supaya skornya bisa maksimum. Kemudian yang ketiga, reliable sources. Ini pastiin teman-teman belajar dari orang yang kompeten atau dari sumber-sumber yang reliable. Karena kebanyakan di luar sana sering banget ada orang ngajarin PU, tapi uh, apa ya? Kalau dibilang menyesatkan kayak keterlaluan deh. Mungkin lebih ke apa yang diajarin tuh kurang tepat. Karena banyak orang yang ngerasa bisa ngerjain penalaran umum, tapi pada realisasinya kayak, oh itu kayaknya nggak bener deh atau nggak sesuai dengan yang dimaksudkan gitu. Ya mirip-mirip kayak kita kadang ngejawab bahasa Indonesia ya. Kadang sering banget tuh di luar kayak orang ngejawab PU tuh beda guru, beda jawaban. Kadang ada yang kayak gitu tuh. Nah, itu kenapa penting untuk belajar dari orang yang kompeten dan sumber yang reliable. Nah, schooling sebenarnya hadir untuk memfasilitasi itu. Dan kemudian yang terakhir, of course, practice makes perfect. Eh, Kalian mesti latihan yang konsisten dan latihan itu nggak cuma bisa mengerjakan soal ya, tapi juga bisa mengerjakan
dengan cepat dan tepat gitu. Nah, schooling juga hadir untuk ini. Nanti kalau teman-teman sudah nyobain schooling, terutama pas setelah schooling rilis ya, itu akan sangat membantu teman-teman sekali lah untuk skor UTBK-nya bisa bagus, mempersiapkan skor teman-teman supaya bagus gitu. Ya, teman-teman ini sedikit dari uh, banyak orang yang beruntung untuk bisa merasakan schooling versi early access. Lanjut ya. Oke, nah seperti yang kakak bilang tadi bahwa sebenarnya kunci pertama untuk bisa skor penalaran umum bagus, teman-teman harus paham dulu sebenarnya yang diujikan di penalaran umum itu ada apa. Nah, secara garis besar untuk setidaknya tahun lalu ya, karena untuk tahun ini itu dari Kemendikbud belum rilis, cuma kurang lebih kayaknya bakal sama. Um, Komposisi di penalaran umum itu ada tiga yang diujiankan. Yang pertama penalaran induktif, yang kedua deduktif, dan yang ketiga kuantitatif. Nah, untuk yang hari ini akan kita bahas, kita bakal fokus di penalaran deduktif. Oke, tapi sebelum masuk, Kak, induktif itu apa, deduktif itu apa, kuantitatif itu apa? Ini kakak bakal jelasin ya. Kalau kuantitatif, mungkin kakak kayak nggak perlu jelasin ya. Itu cukup jelas, itu kayak penalaran, tapi terkait dengan numerik. Nah, tapi untuk hari ini, yang jelas kita bakal bahas deduktif. Kenapa kakak pengen bahas deduktif? Karena uh, mungkin banyak memang yang menjelaskan deduktif, tapi kalau untuk menjelaskan penalaran deduktif yang benar itu, kayak kakak lihat sebenarnya masih uh, jarang banget lah istilahnya untuk orang bisa ngejelasin itu dengan tepat ya. Nah, kayak kakak pilih topik yang ini. Oke, next saja. Oke, untuk menjelaskan apa itu deduktif dan apa bedanya sih penalaran deduktif sama induktif, kakak akan menjelaskan ini dengan studi kasus atau contoh kasus ya. Oke, em, jadi em, kakak akan memberikan ilustrasi suatu hari di kota Yogyakarta. Ini kakak pilih Yogyakarta ya. Yogyakarta itu eh, lalu lintas di Jogja ya, so far kadang rame kadang sepi, tapi ini kakak akan kasih contoh. Nah, ini adalah potret Jalan Jenderal Sudirman hari Senin jam 4 sore. Oke, bisa dilihat ya di situ macet macet parah ya. Kayaknya tuh di hampir tiap-tiap kota sebenarnya Jalan Jenderal Sudirman tuh kayak macet aja terus sore jam pulang kerja gitu ya. Oke, kemudian hari Selasa kira-kira gimana? Ya, seperti biasa ya Jenderal Sudirman ini masih macet. Nah, kemudian next hari Rabu ini gimana kira-kira Jalan Jenderal Sudirman? Entah ya, belum ada gambaran ya. Nah, ternyata setelah dicek jalanannya macet. Nah, kemudian pada hari Kamis, Kak Amel nih itu mau menjemput ibunya ke stasiun. Hari Kamis ibunya mau menjemput ke stasiun. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi seandainya Kakak Amel memutuskan untuk melewati Jalan Sudirman? Ada yang mau komentar nggak? Kira-kira gimana? Oke, mungkin teman-teman kalau Oke, ada yang mau jawab, bisa di kolom chat atau oh iya Kak, ini udah ada baik yang oke, jawab nih Kak. oke. Katanya kena macet. Ya, of course ya, kena macet. Nah, tapi pertanyaannya gini. Oke, Kakak Amel hendak menjemput ibunya ya. Oke, teman-teman pada menjawab macet. Kenapa bisa macet? Nah, teman-teman, ketika teman-teman melakukan proses, oh ini Senin macet nih. Terus kemudian, bentar aku ganti pulpennya. Oke. Nah, ini Senin, ini keadaannya macet nih kayak gini. Kemudian hari Selasa itu juga macet nih Jalan Jenderal Sudirman. Rabu itu kena macet nih di Jalan Jenderal Sudirman. Proses kalian mengumpulkan informasi, Senin macet, Selasa macet, Rabu macet, kemudian mengeneralisasi itu bahwa oke, okay, setiap jam pulang kerja di Jalan Jenderal Sudirman itu pasti macet. Nah, proses kalian mengeneralisasi itu disebut dengan pemikiran induktif. Oke, okay? Setiap jam 4 macet. Nah, ini adalah proses berpikir induktif. Nah, proses berpikir induktif sama deduktif ini sebenarnya kita kayak sehari-hari ngelakuin ya.
Cuma kayak ya nggak sadar aja karena emang apa nggak ada yang pernah ngejelasin. Nah, kemudian kalian punya informasi nih, setiap jam 4 sore macet di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian kalian pakai tuh informasinya untuk kalian terapin di hari Kamis. Oh, setiap hari jam 4 sore di Sudirman macet. Kamis jam 4 sore. Gimana? Kamis jam 4 sore. Oh, berarti macet dong. Walaupun di sini istilahnya nggak ada nih ngejelasin informasinya. Hari Kamis nggak ada. Senin, Selasa, Rabu. Cuma tapi begitu ditanya hari Kamis keadaannya gimana, teman-teman bisa jawab macet. Nah, itu ketika kalian memutuskan itu berdasarkan informasi setiap jam 4 sore macet, itu adalah proses kalian berpikir deduktif. Oke, nah oke, belum tentu macet. Nah, benar. Ini jawabannya ada di slide berikutnya ya sebenarnya. Secara garis besar, perbedaan antara ini kok ada tinta merah ya? Wait, coba. Oke, nah eh, oke, nah belum tentu macet ya. Itu benar, ada benar ya, belum tentu macet. Karena pada proses berpikir induktif, kita nggak ngebahas sesuatu itu pasti benar. Tapi bahas tentang kekuatan argumennya gimana. Nah, istilahnya semakin banyak teman-teman ngelihat kasus nih, Senin macet, Selasa macet, Rabu macet, Kamis macet, Jumat macet, Sabtu macet, Minggu depannya masih seperti itu, dan seterusnya. Itu kayak kalian berarti ngeliat, oh makin kuat nih argumen bahwa Jalan Jenderal Sudirman itu macet jam 4 sore. Nah, tapi begitu istilahnya kalian nemuin, ternyata pada hari-hari tertentu kayak Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, oh Jalan Jenderal Sudirman sepi nih. Nah, itu kan melemahkan argumen yang kalian bikin tadi. Nah, of course belum tentu macet karena uh, induktif itu cuma ngomongin kekuatan argumennya. Jadi bisa kuat, bisa enggak. Istilah kayak ini bisa jadi pasti 100%. Aduh, sorry. Nah, bisa jadi 100% terjadi. Ini nggak mungkin ya sebenarnya. Yang jelas dia nggak mungkin sampai 100% terjadi, tapi yang jelas bisa jadi lebih besar dari nol atau mendekati nol gitu. Nah, itu di induktif. Sementara deduktif itu cuma ngomongin validitas argumen gitu. Jadi ketika di sini uh, induktif itu pendekatannya kalian melakukan observasi, kemudian generalisasi, dan kemudian kalian punya teori nih. Teori adalah Kamis, kok Kamis teorinya? Eh, jam 4 sore Sudirman macet. Nah, ini teorinya nih. Nah, kemudian deduktif. Deduktif kalian nggak peduli nih teorinya benar apa salah. Yang penting deduksi kalian benar apa enggak. Ini kalian punya teori nih, jam 4 sore macet. Terus kalian punya hipotesis dong, hipotesis. Oh, ya udah, berarti Kamis jam 4 macet. Nah, untuk itu di penalaran deduktif itu ngomongin validitas argumen. Benar apa enggak cara kalian narik kesimpulan. Oke, next ya. Oke, nah sekarang kakak bakal ngebahas ya definisi benar di penalaran umum itu seperti apa. Oke, perhatikan premis berikut. Teman-teman boleh coba jawab ya. Kira-kira ini bisa ditarik kesimpulan nggak? Semua yang hidup di air itu adalah ikan. Paus itu hidup di air. Kira-kira ini ada teman-teman bisa bikin kesimpulan nggak ya dari sini? Oke, paus adalah ikan. Oke, itu menjawab ya, benar ya. Jadi, nah sebenarnya ini nggak masuk di materi kita sih. Apa namanya? Ini namanya kuantor semua ada dan sebagian ya. Apa namanya? Ini besok mungkin kalau ada event schooling lagi, mungkin nanti bakal dibahas. Tapi untuk hari ini kita bahas yang satunya lagi ya. Oke, semua yang hidup di air adalah ikan. Bayangin nih, ini lingkaran ini merah itu semua yang hidup di air ya. Eh, terus yang di dalam merah ini adalah ikan. Nah, oke. Kemudian paus, paus ada di dalam sini nih. Nah, oke. Berarti paus adalah ikan. Nah, kalimat ini secara struktur logika matematika, ini valid ya untuk kalian mengatakan paus adalah ikan. Nah, tapi kalau dipikirin baik-baik, secara empiris itu kayak dalam pembuktian sehari-hari ya. Ini ada yang bisa jawab nggak? Kenapa ini tidak bisa dibilang benar?
Oke, kenapa ini nggak bisa dibilang benar? Karena semua yang hidup di air adalah ikan. Nah, sebenarnya ini kalimat ini nggak tepat ya, karena yang hidup di air tuh nggak cuma ikan ya. Ada 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 penyu tuh hidup di air nggak sih? Ya macam-macam lah. Ada ubur-ubur, ada SpongeBob, ada Patrick, yang gitu-gitulah yang hidup di air. Jadi yang hidup di air itu isinya nggak cuma ikan. Ini secara empiris ya, bukan ngomongin yang ini ya valid apa enggak. Kemudian ada paus adalah ikan. Nah, sebagaimana yang kita tahu, paus itu tidak bisa digolongkan sebagai ikan ya. Paus adalah mamalia. Nah, kalimat ini secara struktur logika dia benar. Ketika secara struktur logika matematikanya benar, secara aturan penarikan kesimpulan benar, dia boleh disebut sebagai valid. Oke. Nah, kemudian supaya dia bernilai benar, itu juga harus ditambah sesuatu, yakni dia benar secara empiris. Empirisnya benar. Empirisnya benar. Nah, oke. Nah, tapi Kak, gimana Kak? Gitu kan, kan saya nggak tahu Kak, apa namanya, mana saya tahu kalau paus adalah mamalia. Tenang, kalian nggak usah khawatir. Secara empiris, ini kalau di UTBK itu kalian dikasih tahu di soalnya. Jadi biasanya di UTBK ada teks, itu empiris yang dianggap benar adalah yang sesuai dengan soal. Kemudian tugas kalian adalah memastikan penarikan kesimpulan yang dilakukan itu valid atau enggak. Itu kurang lebih. Next ya. Oh ya, tolong di highlight ya, valid sama benar. Benar dan valid itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Jadi nanti istilah-istilah ini jangan sampai ketukar. Jadi di deduktif itu nggak ada istilah benar, yang ada istilahnya valid. Next. Oke. Kemudian kita bakal masuk ke operator logika matematika. Nah, sebenarnya ini materi yang tadi disampaikan di awal ya. Ini bakal teoritis banget. Kalau misalnya nanti bingung, nanti kakak bakal coba kasih beberapa contoh ya. Oke, yang pertama konjungsi, konjungsi atau dan. Nah, sebenarnya empat empat barang ini, empat kata ini ada dan atau jika maka biimplikasi. Sebenarnya itu merupakan kata hubung ya kalau di ini. Nah, tapi kata hubung itu juga ada di logika matematika. Ya dah, kita langsung masuk ke ini aja. Di sini kalau baca teman-teman masih bisa baca lah ya. Dan itu disimbolkan dengan tanda V kebalik, V kebalik gitu. Atau huruf N ya, atau irisan biasanya. Atau dilambangkan dengan tanda ampersand. Ampersand itu ini logo dan ini. Oke, terpenuhi hanya ketika kedua pernyataan benar. Kakak bakal kasih contoh. Kalimatnya gini. Untuk bisa masuk Undip, Amel harus lulus SMA dan UTBK. Nah, dalam konteks ini, kira-kira kalau misalnya Amel cuma lulus UTBK, bisa nggak kira-kira Amel kuliah di Undip? Jawabannya jelas nggak bisa ya untuk Amel kuliah di Undip ya. Karena syaratnya harus dua nih terpenuhi. Amel harus lulus SMA. Kalau Amel lulus SMA doang, bisa nggak lulus di Undip? Ya, nggak bisa ya, karena syaratnya ini harus terpenuhi dua-duanya. Oke, untuk contoh lain kakak mau kasih pertanyaan. Misal gini, kalimatnya. Dilarang. Ini sering banget nih. Dilarang makan dan minum di perpus misalnya. Oke, nah dalam konteks ini, kalau misalnya Kak Amel minum nih di perpus, boleh apa enggak kira-kira? Enggak boleh, enggak ya. Oke, nah sebenarnya ini adalah salah satu contoh spanduk yang salah ya, atau tulisan flyer peringatan yang salah. Karena kayak tadi dibilang bahwa dilarang makan dan minum. Dilarang makan dan minum artinya Kak Amel ini baru dilarang kalau dia melakukan keduanya, makan dan minum. Jadi kalau dia cuma minum aja, itu
ya boleh-boleh aja karena yang dilarang itu untuk makan dan minum nih. Dua-duanya yang dilarang. Kalau dia melakukan salah satu, boleh. Dia makan, boleh. Dia minum, boleh. Ya nggak boleh di situ dia makan dan minum di situ. Nah, makanya biasanya penulisan yang tepat itu eh, satu, dia dikurungin kayak gini. Tapi kalau dikurungin gini kayak nggak lumrah gitu loh. Makanya biasanya nggak ada dikurungin kayak gini ya. Yang paling tepat itu kata dannya itu sebenarnya harus diganti atau dilarang makan atau minum. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, disjungsi. Disjungsi atau. Nah, atau itu dia bisa terpenuhi jika salah satu atau kedua pernyataannya benar. Nah, kayak tadi ya, dilarang makan atau minum. Ya udah, kalau salah satu terpenuhi, dia makan. Ya, nggak boleh dong dia makan, kena kena geplak biasanya sama yang punya perpus atau yang jagain perpus. Ya, misalnya dia minum, ya nggak boleh gitu. Nah, contoh lain atau tuh bisa kayak misalnya em, Kak Amel. Ini contoh yang make sense aja ya, yang benar secara empiris ya kepilihannya. Kak Amel bisa kuliah di Undip bila lulus UTBK atau apa sih namanya sekarang SNMPTN itu atau jalur undangan lah ya atau lulus nggak usah deh lulus UM Undip deh UM Undip. Nah, misalnya kalimatnya kayak gini. Nah, oke. Semisal Kak Amel SNBP ya namanya. Oke oke. SNBP. Ya udah ini nggak apa-apa lah. Kita pilih UM Undip ya. Oke, Kak Amel bisa kuliah di Undip bila lulus UTBK atau lulus UM Undip. Nah, sekarang misalnya Kak Amel lulus UTBK, bisa nggak dia kuliah di Undip? Bisa ya. Kalau dia cuma lulus UM Undip, bisa nggak? Bisa, bisa banget. Kalau dia lulus UTBK atau lulus UM Undip, bisa? Bisa ya. Malah eh, dua kali lulus. Cuma biasanya orang-orang kayak gini tuh kayak didoakan yang nggak baik gitu loh sama orang-orang karena kayak pada ngambil jatah kursi orang lain biasanya. Jadi kita tolong jangan kalau udah lulus di ini ya jangan ini ya jangan apa namanya jangan jangan ngambil-ngambil kursi-kursi lain. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke yang gampang dulu ya, implikasi. Implikasi jika dan hanya jika. Nah, kenapa kakak pilih yang ini dulu? Karena eh, yang kompleks itu yang sebenarnya kompleks itu ini implikasi. Implikasi ini kompleks banget. Karena bentuk ekspresinya tuh kayak kalian sering nemuin, tapi kayak orang banyak salah kaprah. Ini kakak jelasin yang gampang dulu ya, biimplikasi. Nah, biimplikasi itu jika dan hanya jika. BTW untuk yang di bawah ini disebut dengan operator kausal ya. Kausal itu operator sebab akibat. Jadi kalau ada sesuatu, itu bisa menyebabkan sesuatu yang lain. Nah, ini nih, yang dua ini nih, yang warna hijau tua ini. Nah, oke, kita bahas yang gampang dulu ya. Kita bahas biimplikasi. Biimplikasi itu simbolnya itu disimbolkan dengan ini ya, panah bolak-balik ya. Jadi misalnya ada A eh, implikasi bolak-balik B. Contohnya tuh kakak udah coba cari contoh apa namanya, contoh empirisnya di kehidupan sehari-hari kayak kakak sampai sekarang bingung. Kalau ada nanti boleh coba eh, komen ya di kolom komentar. Contohnya tuh gini, implikasi itu kalau A terjadi maka dia cuma bisa menyebabkan B terjadi. A ini nggak bisa bikin yang lain. Cuma kalau A ini terjadi, ya udah satu-satunya satu-satunya akibat yang terjadi itu adalah B. Sebaliknya, B ini cuma bisa terjadi kalau di-trigger sama si A. Oke, Em, misal misal A kejadian, ya B kejadian. Kalau B ini muncul, pasti disebabin sama A. Nggak ada sebab-sebab lain nih, tunggal dia. Nah, ketika B ini nggak kejadian, B ini nggak muncul, itu otomatis A ini pasti nggak muncul gitu loh. Nah, ini contohnya ekstrim sih. Itu misalnya gini, jika apa hari itu bakal kiamat jika dan hanya jika malaikat Israfil meniup sangkakala. Kiamat kubro. Nah, ini buat teman-teman muslim ya. Eh Biasanya gitu. Contoh konkretnya itu. Nah, kiamat itu nggak bisa disebabin sama hal lain tuh selain ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala atau sebaliknya. Malaikat Israfil meniup sangkakala nggak ada sebab lain yang terjadi. Ya cuma hari kiamat itu yang terjadi. Nggak bakal tiba-tiba misalnya apa namanya
tiba-tiba bumi tercipta gitu, nggak bisa. Cuma cuma satu sebab satu akibat tunggal. Jadi kalau A kejadian, B kejadian, kalau B-nya nggak muncul berarti A-nya nggak muncul. Sesimpel itu biimplikasi. Untuk biimplikasi gampang ya. Next kita bakal masuk yang ini rada kompleks, itu istilahnya implikasi. Nah, implikasi ini adalah operatornya jika maka. Wait, bentar. Oke. Hmm, kok ada kayak itu ya? Kok ada apa? Noda putih ini. Merah, merah. Oke, jika maka. Jika maka itu, bayangin gini. Ini agak abstrak ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini misalnya ada sesuatu nih. Duh, pencet dulu, sorry. Nah, oke. Misal nih, jika maka. Misalnya ada P, maka Q. Contohnya, jika Amel orang Jawa, maka Amel orang Indonesia. Oke. Nah, jika Amel orang Jawa, maka orang Indonesia. P maka Q. Nah, konsep P maka Q ini adalah si P ini hanya bisa menyebabkan Q. Jadi istilahnya kalau P ini kejadian, itu pasti munculin Q. Sebenarnya dia nggak munculin, ya nggak tahu sih munculin yang lain apa nggak. Tapi yang jelas kalau P ini kejadian, Q ini pasti muncul. Itu mutlak. Nah, tapi sebaliknya Q ini itu nggak cuma disebabkan oleh P, bisa jadi disebabkan oleh A, bisa jadi disebabkan oleh B, C, eh, kotak lah, bintang misalnya. Kakak nggak tahu nih apa aja penyebabnya. Tapi Q ini bisa disebabkan sama bermacam-macam hal. Oke. Nah, sementara ketika P ini terjadi, P ini kejadian nih, P kejadian, itu pasti munculin Q. Tapi Q sendiri itu nggak cuma disebabkan oleh P, tapi dia bisa disebabkan sama hal-hal lain gitu. Nah, oke, biasanya di jika maka atau implikasi itu konteksnya gini. Misalnya kalau P-nya nggak kejadian, negasi Q ya berarti ya. Oh ya, negasi itu artinya enggak ya. Jadi kalau misalnya kalimatnya Amel orang Indonesia, berarti negasi Q adalah ini misalnya kita misalnya Amel orang Indonesia, Amel orang Jawa ini adalah P, Amel orang Indonesia ini adalah Q. Nah, oke, kalau negasi Q ya berarti artinya Amel uh, tidak orang Indonesia atau Amel bukan orang Indonesia. Kalau kita bikin negasi T ya Amel berarti bukan orang Jawa atau Amel tidak orang Jawa. Nah, oke. Misal negasi Ki. Contoh kalimatnya misalnya tadi sepakat ya, jika Amel orang Jawa, Amel orang Indonesia. Nah, ternyata Amel bukan orang Indonesia. Nah, ketika kalimat ini muncul, berarti bisa langsung kita bilang ya bahwa pasti Amel bukan orang Jawa. Karena istilahnya kalau misalnya Amel orang Jawa, itu pasti muncul tuh Amel orang Indonesia. Tapi kalau Amel bukan orang Indonesia, sudah pasti Amel bukan orang Jawa. Oke, ini kita next ya. Oke, teman-teman, biar teman-teman nggak bingung, ini kakak bakal coba recap istilahnya yang tadi kita jelasin ya. Ini namanya truth table, table beneran. Sedangkan kakak pengen jelasin ini, tapi kayaknya karena waktu kita terbatas, jadi ini kayak mungkin nggak bakal kejelasin ya. Oke, ini kakak bakal jelasin. Yang pertama konjungsi, konjungsi itu dan. Oke, kalau misalnya ini P-nya terpenuhi, Q-nya terpenuhi, berarti otomatis dia nilainya bakal bakal bener ya atau valid ya. Terus kemudian kalau P-nya terpenuhi, S-nya, sorry, kalau P-nya terpenuhi, Q-nya nggak terpenuhi, gimana? Jelas, ini kok, sih? Jadinya salah ya. Oke. Nah, yang ini juga sama. Kalau misalnya, apa namanya,
P-nya di sini dia nggak terpenuhi, P-nya salah, Q-nya terpenuhi, ya ini juga salah. Selebihnya salah. Nah, itu kurang lebih itu kayak gitu. Lanjut untuk atau. Kalau atau ini berarti ya kalau misalnya dua-duanya terpenuhi, ya berarti benar ya. Valid. Kalau misalnya salah satu yang terpenuhi, ya juga benar dong. Karena kan eh oh, ini kok error ya? Bentar ya. Ulang. Ya. Oke. Ini benar tadi yang ini salah, salah, salah. Nah, yang ini kalau misalnya apa pada operator atau itu dua-duanya terpenuhi, benar ya? Benar, benar. Nah, kalau misalnya dua-duanya salah gimana? Ya nggak terpenuhi dong. Jadi dia bakal jadi nggak valid. Kemudian biimplikasi. Nah, kalau biimplikasi, biimplikasi ini tadi yang ini ya, yang kalau A muncul, B muncul. Sebaliknya B B muncul ya berarti A muncul gitu. Yang dia cuma ada satu sebab, satu akibat. Nah, ini kalian cari yang sama. Yang sama itu kayak misalnya kalau B muncul, dua-dua Q-nya juga muncul ya. Udah berarti ini benar gitu. Kalau misalnya sama-sama nggak muncul, ini benar. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kayak tadi contoh tadi, malaikat aduh, Lagi besar, pegel banget. Tadi gue di sana begini aja. ini macet. Sorry ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya yang ini tadi, malaikat Israfil niup sangkakala, tapi hari nggak kiamat, mungkin nggak? Nggak mungkin ya, karena tadi janjinya adalah kalau satu terjadi, akibatnya kejadian nih, kalau sebabnya. Berarti ini salah. Nah, ini juga nih misalnya, ini hari kiamat nih, tapi malaikat Israfil tadi nggak niup sangkakala. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Berarti ini istilahnya salah. Oke, next kita bakal ke implikasi. Nah, implikasi tadi kalau misalnya contohnya tadi Kak Amel ya. Contohnya yang benar secara empiris ya. Kak Amel orang Indonesia. Kak Amel orang Jawa, maka dia orang Indonesia. Ini terpenuhi ya. Berarti dia valid. Nah, kemudian next. Kalau misalnya Kak Amel orang Jawa, tapi dia bukan orang Indonesia atau negasi ki, ki-nya jadi negasinya. Ini benar apa salah? Ini jadi nggak valid ya kalimat yang ini ya. Jadi nggak valid. Oke, kemudian kalimatnya misalnya gini. Misalnya datang orang lain nih, Kak Eldo, itu dia bukan orang Jawa. Nah, ketika Kak Eldo ini Kak Eldo bukan orang Jawa, mungkin nggak dia orang Indonesia? Jawabannya mungkin-mungkin aja ya. Bisa jadi ada penyebab lain yang menyebabkan seseorang itu bisa dikategorikan sebagai orang Indonesia. Misalnya ada kalimat lain nih, tapi kita nggak tahu nih. Misalnya ada kayak jika orang Batak maka orang Indonesia. Nah, itu kan biasanya nggak disebutin tuh yang gitu-gitu. Nah, tapi yang jelas ketika ada asumsi kayak gitu, mungkin-mungkin aja untuk Kak Eldo jadi orang Indonesia. Tapi pasti nggak dia orang Indonesia? Belum pasti ya. Tapi yang jelas itu belum menutup kemungkinan ketika ada seseorang yang eh, apa namanya? Dia bilang dia bukan orang dia bukan orang Jawa, belum tentu dia bukan orang Indonesia. Bisa jadi orang Indonesia. Tapi kalau ditanya pasti apa enggak, belum tentu pasti. Ini makanya kakak kuningin ya. Kemudian yang terakhir salah. Kalau misalnya dia bukan orang Indonesia, bukan orang Jawa, mungkin nggak dia bukan orang Indonesia? Mungkin banget. Tapi pasti nggak dia bukan orang Indonesia? Belum tentu ya. Tapi tetap possibilitiesnya masih kebuka gitu. Makanya tadi kakak bilang di slide sebelumnya adalah di implikasi dia
hanya hanya tidak mungkin atau hanya bisa jadi salah kalau misalnya penyebabnya kejadian namun akibatnya nggak terjadi. Istilahnya P-nya kejadian itu eh, Q-nya nggak kejadian gitu loh. Nah ini yang nggak mungkin istilahnya. Oke, next. Oke, ini ada aturan penarikan kesimpulan. Sebenarnya untuk aturan penarikan kesimpulan itu bebas aja. Kalian mau bikin rumus sendiri atau itu tadi yang penting tidak bertentangan dengan konsep apa namanya konsep perumusan tadi ya yang baku dari logika matematikanya gimana. Um, tapi kalau misalnya secara umum, in general itu ada tiga sih penarikan kesimpulan. Yang pertama P maka Q, kemudian P-nya kejadian, P-nya kejadian itu Q-nya pasti kejadian. Of course, ini yang tadi kita bahas ya. Jika dia orang Jawa, maka dia orang Indonesia. Kamel orang Jawa, maka Kamel orang Indonesia. Kemudian P maka Q. P maka Q. Kemudian hasilnya negasi Q. Tadi bunyi kalimatnya jika seseorang berasal dari Jawa atau jika dia orang Jawa, maka ia orang Indonesia. Nah, terus datang nih orang namanya Michael. Michael ini bukan orang Indonesia, ya namanya aja Michael ya, jenenge Londo. Namanya oke, Michael bukan orang Indonesia. Pasti sudah bisa disimpulkan bahwa Michael bukan orang Jawa. Kemudian yang terakhir itu yang populer ada silogisme. Silogisme tuh P maka Q, Q maka R, hasilnya P. Ini yang biasa sering dibimbel tuh dibilang oh ini cara cepat nih, cara cep. Nah, cara cep itu ini kalimat yang sama dicoret gitu. Nah, itu jangan dipakai yang kayak gitu ya menyesatkan soalnya. Cara cep yang bilang kalimat yang sama dicoret karena belum tentu penerapannya tepat di semua kasus. Tapi untuk di silogisme, oke dia akurat. Contohnya misalnya eh, jika apa ya yang enak ya, misalnya jika aku lapar maka eh, aku pergi beli makan. Bila aku pergi beli makan, aku pasti ke warung bakso gitu. Nah kesimpulannya apa? Berarti kalau aku lapar, pasti aku pergi ke warung bakso. Nah, itu kurang lebih itu sih untuk silogisme. Nah, ada beberapa aturan yang mungkin sebenarnya aku pengen kasih sih. Ini buat trik kalian ya. Sering orang salah tuh di kalimat yang kayak gini. Strukturnya gini, P maka Q. Tapi ini ternyata negasi P. Nah, orang nih sering bilang, ini, oh berarti ini pasti hasilnya negasi Q. Nah, padahal ini belum tentu ya, yang tadi aku bilang ya. Eh, contoh lainnya, misalnya jika harga BBM naik, jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok naik. Nah, terus kemudian harga BBM nggak naik nih. Terus orang langsung pada sepakat bilang, oh harga bahan pokok nggak naik. Nah, padahal belum tentu. Bentuk ekspresi yang tadi disampaikan di dalam teks atau di dalam wacana itu cuma ngomongin kalau misalnya harga BBM naik, BBM naik nih ya, BBM naik. Harga bahan pokok naik. Nah, dia cuma ngomong ini nih, BBM naik, bahan pokok naik. Tapi dia nggak ngejelasin kondisi BBM itu kalau misalnya BBM nggak naik gimana? Nah, BBM nggak naik. Nah, seperti yang kayak tadi bilang ya, dalam konteks implikasi, jika maka nih, yang simpelnya kayak gini, simbolnya kayak gini. Itu ngejelasin P bisa nyebabin Q, tapi Q belum tentu disebabin sama P aja. Bisa jadi harga bahan pokok tetap naik. Misalnya disebabkan oleh Z, kita nggak tahu ya. Tapi pasti naik nggak? Belum tentu. Tapi bisa aja nggak harga pokoknya naik? Bisa. Makanya ini nggak boleh. Ketika kalian bikin kesimpulan P maka Q, kemudian ada negasi P, kemudian kalian langsung nyimpulin tuh negasi Q. Itu nggak boleh. Itu orang bisa salah. Em, nanti kalau misalnya ada ini penarikan-penarikan kesimpulan lain, boleh. Ini tapi cukup nggak ya waktunya? Makanya ini tinggal ngebahas ini ya. Wait. Ada beberapa catatan sih sebenarnya yang bisa dibagiin. Oke. Nah, biasanya kalau kalau gitu jawabannya gimana, Kak? Misalnya di soal ada tuh BBM, premisnya BBM naik, harga bahan pokok naik. Terus ternyata manakah yang bisa kita tarik kesimpulan jika harga BBM tidak naik? Nah, biasanya di opsi soal ada pilihan E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, pilih tuh. Nah, itu berarti nggak bisa ditarik kesimpulan kalau kayak gitu. Oke, itu next ya. Ini setelah ini kita ada contoh soal. Oke,
Ini kita bahas dari soal yang gampang dulu ya. Ini teman-teman boleh dibaca dulu, sama boleh coba jawab ya. Nanti bakal kita bahas ya. Oke, jika seseorang mengidap kanker, ia pasti memiliki tumor pada tubuhnya. Eldo habis melakukan medical check-up, dan dokter memastikan bahwa Eldo tidak memiliki tumor. Kesimpulan yang tepat adalah, oke, ada yang sudah menjawab. Ria Mitra, D. Ada yang punya jawaban lain? C, C, D. Oke, ini kita bahas ya. Ini kita highlight dulu. Biasanya kalau kalian besok kerjaan UTBK, ada kalimat itu yang bentuk kayak jika maka, yang ada pakai dan. Kalian langsung fokus ke situ. Jangan terbuai sama wacana yang panjang, langsung fokus ke situ. Ini kalimatnya ini ya. Jika seseorang mengidap kanker, pasti, ini kalau ada koma-koma itu artinya maka ya. Pasti ia memiliki tumor pada tubuhnya. Oke. Ini bentuk bentuk premisnya ya. Premisnya adalah di sini P maka Q. Dengan P-nya adalah seseorang yang mengidap kanker. Oh, ini aku highlight pakai warna beda aja. Bentar, bentar. Jika seseorang mengidap kanker, nah ini P-nya ya. Pasti ia memiliki tumor pada tubuhnya. Oke, bentuk premisnya itu adalah P maka Q ya. Oke. Nah, kemudian Eldo habis melakukan medical check up dan dokter memastikan bahwa Eldo tidak memiliki tumor. Eldo tidak memiliki tumor itu yang sama-sama ada tumor ya. Tumor itu P apa Q? Kalau punya tumor. Kalau punya tumor berarti Q ya. Memiliki tumor itu Q. Nah, tapi di sini itu disebutin bahwa Eldo tidak memiliki tumor. Artinya yang terjadi adalah negasi Q. Nah, sesuai yang kakak bilang tadi adalah bahwa P menyebabkan Q, tapi kalau Q-nya nggak kejadian, nggak mungkin P-nya terjadi. Karena istilahnya kalau P kejadian pasti sudah munculin Q. Nah, oleh karena itu untuk yang ini, itu jawabannya adalah yang D. Eldo tidak mungkin mengidap kanker ya. Oke, tidak dapat ditarik kesimpulan. Enggak ya, ini bisa ditarik kesimpulannya. Ini kalau dicek di penarikan kesimpulan tadi itu eh, yang tolerance tadi ini. P maka Q, yang keluar negasi Q, itu hasilnya negasi P. Nah, untuk soal yang easy ini masih gampang lah ya, karena ini soalnya easy. Next, kita lanjut ke soal yang medium. Ini bisa coba teman-teman baca dulu, kemudian jawab. Ini sambil aku highlight ya. Kayaknya begini. Masih. Oke, ini ada ngejawab apa nih? A, A, A. Oh, ada yang jawab E. Oke, oke, mayoritas pada jawab A ya. Ada yang jawab E. Oke, rata-rata pada jawab A sama E. Oke, kita cek ya bentuk kalimatnya. Oke, bentuk kalimat janjinya gini. Helvi ngomong ke Eldo, kalau nanti malam hujan, kita nggak jadi ngedate ke Malioboro ya. Oke,
Nah, itu bentuk premisnya. Kemudian di situ apa yang terjadi di situ bahwa ternyata malamnya nggak jadi hujan. Nah, malamnya ini nggak jadi hujan nih. Nggak jadi hujan itu berarti biru ya, yang ada kotak hujan nih. Malamnya ternyata tidak hujan. Oke. Malamnya tidak hujan, berarti ini adalah negasi P. Nah, oke. Sekarang akan nanya nih, kalau misalnya yang kejadian negasi P, Q-nya pasti terjadi nggak? Kira-kira? Kira-kira pasti terjadi nggak? Nggak ya, belum tentu terjadi ya, istilahnya. Apa namanya? Ketika negasi P-nya muncul, Q-nya pasti terjadi nggak? Belum tentu terjadi ya nggak? Belum tentu terjadi. Oke. Nah, tapi pasti nggak dia nggak terjadi? Jawabannya belum tentu juga. Q ini bisa disebabkan sama hal lain ya, yang kayak kakak bilang tadi. Bisa jadi disebabkan sama Z, bisa jadi disebabkan sama A. Kita nggak tahu nih yang jelas. Tapi yang jelas ketika P maka Q, terus ternyata malamnya nggak hujan, berarti kan negasi P itu malamnya nggak hujan. Berarti kita nggak bisa bilang kalau, oh pasti yang terjadi adalah negasi Q. Ini nggak boleh nih yang kayak gini. Ini yang tadi kakak bilang nggak boleh. Nah, ketika ketemu ini gimana? Ini tadi jawabannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan ya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Next, kita bakal lanjut ke soal susah ya. Oke, ini soal yang susah karena teksnya panjang. Biasanya, Kak, kalau misalnya menjawab soal susah gini gimana di UTBK? Gampang ya, saran kakak jangan dikerjain pertama. Karena menghabiskan waktu gitu. Kak, kalau waktunya nggak cukup gimana? Ya nggak apa-apa, ikhlaskan saja. Karena memang UTBK nggak dirancang untuk bisa kalian selesaikan semua ya. Kalau bisa diselesaikan semua tuh namanya soal ulangan harian gitu. Dan soalnya levelnya untuk ujian. Nah, tapi kalau kalian biasa bisa jawab soal yang kayak gini, itu yang bakal mendongkrak skor kalian banget tuh. Gitu. Ya, ini sambil kakak bahas ya, yang penting-penting ya. Oke, yang penting-penting pertama yang mesti di highlight itu cari kalimat yang istilahnya ini nih, ada kata jika maka atau ada pakai dan. Di ini berarti ini ya, jika seseorang aktif menggunakan sosial media, maka ini dapat dari berbagai belahan dunia. Ada lagi nggak kalimat yang pakai operator? Oke, kayaknya itu ya yang kausasi. Ini ada pakai dan sih, bertanggung jawab dan etis. Tapi kita lihat opsinya ya. Oh, ini ada yang mau mencoba jawab nggak kira-kira? Boleh nggak mau jawab? Ada jawab E ya? Ada jawab E. Ada yang punya jawaban beda? C? Oke, kita cek. Nah, Kak, kenapa soal ini dikategorikan sebagai soal sulit? Ini kakak bakal jelasin kenapa kakak bilang soal sulit. Di soal ini, kalau kalian perhatiin nih, strukturnya, yaitu bentuknya adalah P, maka I. Ya nggak sih? Bentuknya adalah P, maka I. Sementara, kalian coba lihat nih, cek di opsi jawaban. Yang A, seseorang tidak aktif menggunakan sosial media, maka ia dapat terhubung dengan orang lain dari belahan dunia. Oke, seseorang tidak aktif menggunakan sosial media. Seseorang tidak aktif berarti negasi P ya, karena aktif menggunakan sosial media itu tadi P ya. Ia dapat terhubung dengan orang lain, dapat terhubung dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Negasi P ini men-trigger, maka ini Q. Oke, ntar minum dulu ya. Oke, nah ini ketika kita bikin konklusi kayak gini,
Ini nggak tepat ya, karena istilahnya eh, apa ya namanya ya, nggak pasti terjadi ya. Ini negasi P itu Makaki, istilahnya kayak yang tadi kakak bilang, ini nggak bisa disebut pasti kejadian ya. Negasi P Makaki ini belum tentu Q-nya kejadian. Untuk yang A ini nggak bisa dibilang valid ya. Ini berarti tidak valid, salah. Oke, jawaban yang B, seseorang tidak aktif menggunakan sosial media. Nah, orang tidak aktif menggunakan sosial media. Oke, tidak aktif menggunakan sosial media itu berarti negasi P ya. Atau ia dapat terhubung dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Atau terhubung dengan orang lain di berbagai belahan dunia. Oke, ini bentuknya gini ya. Oke, em, oke, kalau atau itu salah satunya terpenuhi ya. Kita cek satu-satu. Kalau misalnya anggap misalnya seseorang tidak aktif menggunakan sosial media atau ia dapat berhubungan dengan orang lain di belahan dunia. Ini kalau misalnya anggap asumsi ini benar, tidak aktif, yang ini benar, yang ini benar. Mungkin nggak ini terjadi? Mungkin ya, tapi nggak pasti ya. Semisal gini, kalau atau kan yang penting salah satunya terjadi ya. Misal, iya, kalau misalnya yang satu nggak kejadian berarti dia jadi aktif. Seseorang aktif menggunakan sosial media atau ia terhubung dengan dengan orang lain berbagai atau ia terhubung dengan orang lain dari berbagai seluruh atau ia terhubung dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Kalau ini benar nggak? Seseorang tidak aktif menggunakan sosial media atau ia dapat terhubung dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Ini benar ya? Dia aktif pakai sosial media, ia terhubung dengan orang lain dari berbagai seluruh dunia. Ini sah ya dua-duanya. Kalau misalnya terpenuhi malah uh, ini bagus banget. Nah, kemudian oke gini. Ini aku balikin lagi kalimatnya ke sini. Oke, dia tidak aktif menggunakan sosial media, tapi uh, ini, ini kita ubah negasinya. Dia tidak dapat. Dia tidak dapat. Nah, oke. Seseorang tidak aktif menggunakan sosial media atau ia tidak dapat terhubung dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Yang ini ya mungkin-mungkin aja ya istilahnya untuk kalimat ini terjadi. Karena apa namanya ketika orang tidak aktif menggunakan sosial media, ini istilahnya kalimat yang ini masih legit, masih sah. Kemudian untuk yang terakhir, yang kita cek kalau dua-duanya salah. Semisal dua-duanya salah. Kalau dua-duanya salah kan artinya nggak terpenuhi ya kalimat yang ini ya. Dua-duanya salah. Um, Seseorang aktif menggunakan sosial media atau ia tidak tidak dapat terhubung dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Seseorang aktif menggunakan sosial media. Ia tidak terhubung dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Nah, ini yang nggak mungkin ya, ketika ada orang aktif menggunakan sosial media, tapi dia nggak terhubung dengan orang lain dari berbagai belahan dunia. Karena bentuknya di awal sudah dijelasin ya, bahwa jika dia P, maka dia Q. Untuk itu, makanya untuk soal ini tuh jawabannya yang B ya, yang benar. Oke, mungkin itu untuk soal latihan. Ini sambil ini aku bakal coba nunjukin ya eh, aplikasi schooling buat kalian nanti latihan-latihan soal. Ini sementara aku transisi, aku ini serahin ke Kak Amel, moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Sandro untuk materinya yang luar biasa. Walau tadi nama aku sering disebut-sebut ya jadi contoh, tapi nggak apa-apa. Supaya lebih kebayang gitu ya Kak untuk latihan-latihan soalnya. Oke deh, sebelum kita masuk ke question and answer dan Cassandra menyiapkan materi selanjutnya, kita mau foto dulu nih teman-teman sebagai kenang-kenangan kita di webinar hari ini. Teman-teman yang tidak berhalangan bisa menyalakan kameranya dan kita akan mengambil gambar.
Di sini aku lihat ada 4 slide, bisa dibantu untuk Kak Eldo untuk pengambilan gambarnya. Jadi, standby, siapkan gaya terbaiknya, boleh peace, boleh apapun, mau tacap-tacap dulu juga boleh nih yang ciwi-ciwi. Oke, kita langsung ambil foto aja. Aku hitung mundur ya Kak Eldo. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Oke, kita ke slide 2 ya Kak Eldo. Teman-teman tetap senyum aja ya, siapa tahu teman-teman ada di slide ketiga gitu. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Oke, slide ketiga, mulai 3, 2, 1. Oke, slide terakhir, 3, 2, 1. Oke, ini wajah-wajahnya nih senyumnya kayaknya senyum abis spaneng ya, abis tadi dikasih materi sama Kak Sandro gitu. Oke, gimana Kak Sandro udah siap untuk share screen-nya? Oke, ini aku izin share screen ya. Oke, Oke, teman-teman, ini kurang lebih untuk tampilan schooling ya. Ini teman-teman dapat early access Kak. Kalau misalnya aku mau latihan-latihan tadi soal-soal yang kayak tadi gimana? Teman-teman bisa buka schooling. Ini websitenya di app schooling Branda. Eh, ini kalian login dulu. Pasti udah login, terus kemudian klik pengenalan umum. Nah, oke. Ini kebaca nggak soalnya teman-teman? aman Kak. Oh, aman. Kebaca ya. Oke. Rania memenangkan lomba debat internasional di Kanada. Setiap juara internasional mendapat beasiswa kuliah S1. Ini apa kesimpulan yang tepat kira-kira? Ada yang mau coba jawab? A. Rania telah jadi juara internasional. D. Oke, kalau A ini dia mengulangi ini ya, mengulangi kalimat yang ada di soal ya. Ini yang paling tepat kayaknya D. Coba cek selanjutnya. Nah, ketika benar, nih teman-teman bakal itu tuh kelihatan soalnya sudah dijawab berapa kali sama ada nilainya naik. Oke, kemudian lanjut. Jika seseorang rajin berolahraga, maka tingkat kebugarannya meningkat. Maria orang yang rajin berolahraga. Ini P maka Q, yang kejadian P. Jawabannya C ya, Maria lebih bugar. Oke, masih gampang ya. Lanjut. Nah, oke. Ini, oh ini mirip ya sama yang tadi ya. Oh ya, teman-teman kalau misalnya ada apa namanya, misalnya, oh Kak ini kayaknya nggak ada jawabannya deh. Teman-teman bisa pilih lapor ini ya, untuk apa namanya, untuk laporin misalnya ada soal yang nggak ada jawabannya gitu. Karena ini masih early access, tentu beberapa fitur juga masih ada yang kurang disempurnain. Nah, teman-teman bisa bantu sempurnain. Oke, em, ini B, Ani memiliki kondisi kesehatan yang baik. Oke, benar ya. Lanjut. Oke, ini semua. Oke, di besok di UTBK tuh ada soal semua dan beberapa ya. Ini banyak yang masih sebenarnya kayak apa ya, kayak bingung juga. Sebenarnya beberapa tuh gimana sih, semua itu gimana. Nah, ini mungkin kalau ada next event kayak mungkin bisa deh kita agendain, kita belajar untuk kata semua dan beberapa ya. Ini kira-kira jawabannya apa? B? Bravo. Oke. Nah, itu kurang lebih. Nah, ini angka deret, ini belum kita pelajari ya. Tapi coba kita cek. 5, 7, 21, 23, 69, 71. Nah, ya udah misalnya kita jawab asal aja ya. Nah, wah bener. Wah, ini hokiku 10 tahun kayaknya dipakai. Yang ini 570, 282, 138. Ya. Nah, ini kalau salah, dia bakal turun tuh ratingnya. Ada warna merah gitu. Nah, ini di next saja. Terus, biasanya satu set soal ada 10 ya. Di atas itu ada angkanya 8/10 gitu. Ini misalnya kita next.
Nah, oke. Apa yang paling sesuai? Ya, anggap aja itu. Nah, oke. Setelah 10 kali menjawab, teman-teman bakal di sini dikasih tahu ada kecepatan penyelesaiannya, terus ada soal yang benar berapa, yang salah berapa. Nah, ini ada pembahasannya nih dari soal-soal teman tadi yang salah. Nih, aku tadi salah di nomor 6 nih, misalnya. Oh, ini yang benar ternyata polanya itu 66 ya. Apa namanya? Dia dibagi dua, kemudian dikurangi 3. 570 bagi 2 kurang 3. Ini dibagi 2, terus dikurangi 3. Dan seterusnya ya. Ini nomor 7 juga nih, jawaban yang benarnya apa. Misalnya kalian nggak srek nih sama apa namanya sama pembahasannya ini kalian juga bisa laporin nih masalahnya apa ada soalnya typo soalnya nggak lengkap pilihan yang salah kunci jawabannya salah pembahasannya salah gitu itu bisa juga di report oke tutup nah kemudian kembali ke beranda di sini kita bisa ngeliat juga teman-teman tuh posisinya ada di mana sih gitu nah ini aku peringkat berapa ini wah nggak tahu nih tapi kalau biasanya di sini ketahuan nih teman-teman ada peringkat berapanya. Nah, itu bisa juga pembanding sama teman-teman buat lihat, oh aku nih di ini top berapa persen sih gitu loh. Karena kan kalau istilah kita ngomongin UTBK kan kita nggak peduli ya skornya mau 1000, mau 800, mau berapa. Karena itu kan nggak mencerminkan ya ini bisa masuk ITB apa enggak. Karena skor UTBK kan tiap tahun bervariasi ya, passing grade-nya berubah-berubah. Nah, yang biasa bisa jadi patokan dan dipegang untuk ngelihat kalian tembus apa enggak, itu peringkat nasional. Nah, schooling memfasilitasi untuk kalian bisa ngelihat nih, oh aku nih di nasional peringkat berapa nih gitu. Untuk kalian bisa ngeliat, oh kalau misalnya kalian peringkat 1 nasional ya, kalian mau masuk kemana aja bisa gitu. Misalnya kayak kalian, oh ternyata aku cuma di top 100 nasional, di top 1000 nih. Kira-kira pilihan univnya apa aja yang mungkin untuk top 1000. Nah, schooling kurang lebih bisa memfasilitasi itu. Nah, kurang lebih itu sih untuk apa namanya demo cara pakai schooling dan cara latihan pakai schooling supaya kalian lebih siap untuk UTBK. Mungkin habis ini bisa langsung tanya jawab ya terkait materi. Mungkin ini bisa dipandu oleh Kak Amel. Ini kepada Kak Amel saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Sandro atas penjelasan tentang penggunaan schooling itu gimana. Tadi aku juga udah lihat nih di leaderboard udah banyak banget nama teman-teman yang udah ada hadir di sini juga udah mencoba fitur dari schooling gitu. Jadi teman-teman bisa gampang banget akses di website. Ada banyak banget, gak cuma pengenalan umum aja, ada literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia. Teman-teman bisa coba untuk latihan di situ, drill soal sebanyak-banyaknya. Tadi kata Kak Sandro juga salah satunya adalah banyak latihan ya teman-teman. Jadi jangan jemu-jemu untuk latihan supaya bisa mencapai skor UTBK yang diinginkan. Oke, sesuai janji aku tadi, teman-teman yang masih penasaran, masih ingin bertanya lebih lanjut soal materi-materi yang sudah disampaikan oleh Kak Sandro, boleh banget nih dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan masuk ke sesi question and answer. Jadi, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon setelah aku tunjuk ya. Apabila ada teman-teman yang mengalami kendala device, teman-teman bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Namun, akan aku prioritaskan untuk teman-teman yang raise hand ya. Jadi sesi question and answer kali ini akan dibagi ke dalam 2 termin. Setiap termin diberikan kesempatan untuk 3 penanya terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Oke, langsung aku mulai aja ya untuk termin pertama aku buka. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand atau dituliskan di kolom chat. Oke. Mumpung ada Cassandro nih, teman-teman bisa ditanyakan apa aja tentang mungkin mau tanya gitu ke Kak Sandro, Kak, kemarin skor UTBK-nya berapa? Atau mungkin zamannya udah beda kali ya Kak Sandro ya dengan zaman UTBK yang sekarang. Bisa ditanya atau mungkin tanya tips ngejain PU yang efektif gimana gitu. Oke, untuk pertanyaannya bisa langsung diketik di kolom chat aja teman-teman. Kalau misalkan ada kendala untuk raise hand dan mengaktifkan eh, sound. Oke, di sini aku sambil lihat ya, apakah sudah ada yang mengajukan pertanyaan. Oke, ini aku jawab satu-satu ya dari Amalia dulu.
Kak, kalau mau latihan soal lagi, apakah soalnya tetap sama yang sebelumnya atau beda, Kak ya? Kalau di schooling itu soalnya bakal bervariasi banget untuk soalnya. Cuma memang beberapa soal ada yang mirip karena mirip itu dalam artian bukan berarti sama persis ya. Mirip itu dalam artian mungkin secara struktur mirip eh, supaya kayak ibaratnya kalau kalian belajar matematika tuh kayak kalian ketemu kasus contoh kasus yang sama dulu gitu. Kemudian nanti mungkin baru bisa lanjut ke contoh-contoh soal yang lebih sulit. Intinya kayak supaya kalian lebih paham nih sama bentuk soal yang gitu gimana gitu. Oke, kemudian next. Bagaimana kita bisa mengevaluasi dan memilih jawaban tepat ketika semua opsi terlihat mirip atau benar? eh, Bisa mengevaluasi dan memilih jawaban yang tepat karena semua opsi. Oke, itu jawabannya eh, kata kuncinya ini ya, terlihat mirip gitu. Ini ya berarti tinggal ngeliat kejelian teman-teman aja. Gimana caranya teman-teman bisa jeli melihat, terutama kalau untuk DPU ya, memang kan pada banyak mirip-mirip tuh, cuma berubah kata dan sama atau. Yang penting kalian kayak sudah paham persepsinya dan itu seperti apa atau itu seperti apa gitu loh. Kakak masuk UGM lewat jalur apa? Dulu kakak masuk, zaman kakak dulu namanya masih SBMPTN ya. SBMPTN tuh ujian tertulis. Nah, dulu kakak masuk lewat situ tuh. Zaman dulu. Karena dulu waktu SMA kakak kerjanya suka bolos dulu. Jadi nggak bisa ikut mahasiswa undangan gitu dari sekolah. Dari sekolah kayak apa namanya nilainya turun. Ya sekolah ngasih sih jalur undangan waktu itu. Cuma nggak tembus aja karena emang nilainya sempat turun dulu. Eh, Kak, gimana lolos tips lolos UTBK tanpa ikut bimbel? Sebenarnya bisa aja untuk teman-teman. Tadi kayaknya juga sempat ada yang nanya ya, kalau misalnya bisa nggak sih kita lulus UTBK itu tanpa ikut bimbel? Sebenarnya bisa aja, mungkin banget. Asal kalian tuh kayak punya roadmap, punya plan yang jelas. Oh, aku kalau mau lulus UTBK berarti aku harus kuasain ini aja, materi ini nih, materi itu gitu. Kalian kayak harus sudah punya listnya dulu. Ini aku harus kuasai ini, terus kemudian kuasai ini, kuasai ini. Nah, terus kemudian kalian juga harus punya plan belajar yang jelas gitu. Dalam artian ya walaupun kalian nggak ikut bimbel, kalian punya plan belajar yang jelas. Misalnya kayak buat yang SMA mungkin misalnya kayak oh aku nanti jam 7 malam mau belajar PU nih gitu sejam. Nah, resource belajarnya dari mana? Resource belajarnya banyak banget bisa dicari, tapi satu yang pasti ya kayak kalian mastiin itu sumbernya yang penting kredibel gitu, jangan sampai kayak kalian belajar tahu sumbernya nggak reliable gitu. Yang penting kayak kalian punya plan, tahu mau belajarnya di mana, sama tahu apa yang harus dipelajarin gitu loh. Dan yang penting kayak terencana aja sih dan terstruktur gitu. Oke, next. Sistem penilaian UTBK itu kayak gimana? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Sistem penilaian UTBK. UTBK itu menganut sistem IRT. IRT itu artinya Item Response Theory. Jadi, bayangin soal UTBK yang ada 30 tuh, misalnya. Atau mungkin yang lebih enak yang 20 soal kali ya. 20 soal itu apa sih biasanya? PPM ya? PBM ya? PBM atau PPU ya yang 20 soal. Oke, nilai UTBK itu kan maksimal 1000. Jadi dulu tuh ada yang sempat bilang, oh berarti nilai per soal 50 dong, kan nilai maksimalnya 1000. Enggak ya, nilainya kayak gitu. Nilainya itu makin tinggi kalau di soal-soal yang makin sulit. Nah, permasalahannya adalah persepsi tentang soal itu sulit atau gampang, itu sangat subjektif kali buat setiap orang gitu. Kalau misalnya buat kakak, kakak karena nggak bisa bahasa Inggris, menurut kakak bahasa Inggris susah gitu, tapi buat orang lain belum tentu susah gitu. Nah, biasanya itu ngebandingin skor dengan uh, apa peserta-peserta lain gitu. Jadi kayak misalnya untuk soal nomor 17 nih, orang-orang pada banyak salah nih. Ketika orang-orang pada banyak salah di situ, maka soal diasumsikan itu adalah soal yang sulit. Nah, ketika soal itu sulit, uh, berarti skornya bakal gede di situ. Mungkin harusnya semula tadi kayak 50 soal, mungkin bisa nilainya mungkin 60 atau gimana. Nah, itu kakak kalau untuk ngitung detailnya kakak nggak bisa ngasih angka karena itu benar-benar dihitung menggunakan aturan dan rumus yang digunakan di IRT itu. Nanti untuk detailnya mungkin kakak bisa ngirimin ini sih, ada yang ngebahas itu sih dan sudah banyak banget yang ngebahas itu. Kak, boleh dibahas lagi nggak bagian benar salah itu, tapi bagian implikasi tadi mungkin bisa dikasih contoh, Kak. Oke. Eh, Sebentar ya, ini aku coba share screen ya. Oke, mungkin lebih enak lihat roundtable ya. Implikasi ya. Eh,
bagian benar salah di implikasi. Oke. Di implikasi benar salah. Jika P maka Q. Kalau dua-duanya terjadi itu benar. Misalnya gini, kalimat implikasi atau implikasi itu sebenarnya kalimat janji ya, karena dia kan belum belum terjadi kan. Kayak dia cuma bilang kalau ini maka ini gitu. Misalnya kayak masih kalimat janji lah. Misalnya gini, jika Eldo anak baik, maka Eldo dibeliin permen. Janjinya gitu ya. Kalau Eldo baik, Eldo dibeliin permen. Nah, ketika misalnya P maka Q. Eh, P-nya kejadian nih, Eldo anak baik, terus Eldo dikasih permen, dibeliin permen. Nah, ini valid, ini benar nggak di dunia nyata? Benar ya. Karena mungkin mungkin aja nih untuk Eldo istilahnya jadi anak baik dan dibeli permen, dan memang harus karena janjinya jadi anak baik, maka itu dibeliin permen. Next, terus kalau misalnya Eldo jadi anak baik, tapi Eldo nggak dibeliin permen nih. Nah, ini yang disebut dengan dia nggak valid ya ini argumen ini jadi salah istilahnya karena uh, janjinya kalau Eldo jadi anak baik dia dibeliin permen. Nah, tapi Eldo ini jadi anak baik nggak dibeliin permen. Nah, ini ngelanggar janji. Ini istilahnya yang disebut dengan salah. Next, kemudian ketika Eldo nggak jadi anak baik nih, tapi outputnya tiba-tiba Eldo dibeliin permen. Mungkin aja nggak? Ya mungkin mungkin aja. Untuk Eldo apa namanya? Eldo bukan anak Eldo nggak jadi anak baik dibeliin permen mungkin mungkin aja karena penyebab penyebab Q terjadi itu nggak cuma P ya bisa disebabkan sama hal lain. Tapi pertanyaannya, apakah pasti ketika misalnya Eldo tidak menjadi anak baik dibeliin permen? Belum tentu. Tapi apakah dia eh, nggak dibeliin permen ya juga belum tentu gitu. Makanya di sini kakak kasih kuning ya. Di sini juga kakak kasih kuning. Tapi secara secara logika masih mungkin mungkin aja untuk Eldo dibeliin permen walaupun dia bukan anak baik. Atau mungkin mungkin aja dia nggak dibeliin permen kalau Eldo bukan anak yang baik gitu. Mungkin itu sih implikasi. Kalau misalnya nanti pengen diskusi lebih lanjut atau masih bingung, mungkin bisa ditanya lebih detail ya di WA. Mungkin kayak contoh yang diharapkan itu seperti apa. Oke, next. Kak, di materi tadi ada yang valid sama empiris benar. Kalau di kalimat yang tadi paus itu ikan itu nggak valid ya, tapi empiris yang tadi benar ya. Oke, ini review dikit ya. Oke, terkait mana sih paus paus tadi? Nah, oke. Semua yang hidup di air adalah ikan. Paus hidup di air. Ini valid ya, karena ketika kita nanti bilang paus adalah ikan, itu valid karena semua yang hidup di air adalah ikan, paus hidup di air. Nah, berarti paus itu termasuk bagian semua yang hidup di air ya. Berarti paus adalah ikan. Ini valid, tapi nggak benar karena dia secara empiris salah gitu. Karena kita tahu bahwa satu yang pertama, paus itu bukan ikan ya. Paus itu adalah mamalia. Jadi kayak paus itu nggak bisa digolongin sebagai ikan, tapi paus adalah golongan mamalia. Nah, terus kemudian kalimat ini, semua yang hidup di air adalah ikan. Ini secara empiris salah gitu loh. Secara empiris salah. Dalam artian ya kayak tadi yang hidup di air kan nggak cuma ikan ya, istilahnya ada macam-macam, ada ubur-ubur, ada penyu, ada buaya, ya ada udang, ada krustasea, ada Patrick, ada SpongeBob. Nah, yang itu tadi istilahnya. Jadi kalimat ini valid, tapi uh, apa namanya? Maaf, paus adalah ikan itu valid, tapi dia nggak benar karena secara empiris dia salah. Gitu. Kak, kalau mau lihat jawaban latihan soal yang sudah dijawab sebelumnya, apa bisa? Ini untuk sementara belum bisa, tapi nanti bakal dikembangin ya untuk ada fitur historis kayak ngeliat, oh jawabanku dulu sebelumnya apa gitu. Tips buat belajar PK untuk yang SMK dong Kak, kan mayoritas itu pelajaran SMA. Oke, ini Kakak punya good news buat kalian bahwa sebenarnya UTBK itu materi PK-nya hampir semua itu bisa dikerjakan pakai cara anak SMP. Memang cara gampangnya bisa pakai soal anak SMA, tapi hampir semua materi PK itu bisa diselesaikan pakai materi SMP. Nanti mungkin ini ya, next buat event berikutnya ya. Nanti bisa di schooling ngadain tuh gimana tips and trick ngerjain PK, tapi pakai cara yang gampang gitu. Kayak cara yang kalian nggak usah ngafalin gitu. Kayak yaudah ini dinalar aja bisa gitu. Kalau PK bisa banget kayak gitu. Kayak ibaratnya kalian belajar paling baca buku satu dua halaman terus tiba-tiba bisa jawab gitu. Itu mungkin banget di PK.
Terus Kak, untuk ikut UTBK itu apa kasih tahu pihak sekolah asal kita atau cari tahu sendiri? Maksudnya untuk ikut UTBK kasih tahu. Kalau mau ikut UTBK itu daftar sendiri ya. Nanti ada disuruh bikin akun untuk ininya, untuk ikut SNBT. SNBT ada SNBT UTBK. Nah itu nanti bisa bikin akun. Nanti biasanya follow aja Instagram atau sosial media yang terkait, misalnya info masuk PTN atau apa, biasanya di situ dikasih lengkap sih. Nanti kalau misalnya ini kakak coba kasih ini deh source-nya yang reliable untuk mantengin kapan sih untuk SNBT itu buka gitu, atau di apa namanya official account-nya dari Kemendikbud itu pasti ada. Kak, gimana caranya biar pas ngerjain latihan soal, kan pasti ada posisi di mana ngerasa jenuh banget karena terus belajar. Nah, buat ngilangin rasanya gimana? Ya jangan belajar. Simple sih sebenarnya, maksudnya gini loh. Kalian itu apa ya? Kalian tuh nggak didesain untuk 24 jam. Masa dari pagi belajar, sore belajar, malam belajar. Kan pasti jenuh ya. Kayak mungkin perlulah sesekali refreshing, mungkin nonton nonton film atau pergi karaoke bareng teman-teman atau mungkin main ke time zone atau apapun lah, whatever lah, main main game online yang menurut kalian tuh bisa bisa ngilangin penat kalian gitu. Karena kalau misalnya kalian belajar nih pas lagi penat, hasil juga nggak maksimal. Mending kayak kalian break sebentar, terus kemudian pas kalian udah siap belajar lagi. Ingat ya, break sebentar ya, bukan bukan breaknya sampai semingguan ya. Ini lanjut. Kak, kalau anak SMK pemasaran kalau mau masuk UGM kira-kira jurusan apa yang cocok? Nah, kalau ini kakak nggak bisa jawab nih, karena ini bakal subjektif sekali ya. Nanti mungkin bisa coba konsultasi jurusan ke orang-orang yang tepat, atau mungkin lebih kayak banyak-banyak baca. Nanti coba ini deh kalau misalnya mau apa, lebih ke kenal diri sendiri sih untuk menentukan kalian masuk mana gitu. Kalau mau diskusi di WA juga bisa. Kak, jelasin bedanya valid sama benar tadi. Ini tadi kayaknya udah aku coba sempat jelasin ulang ya. Ini juga sudah lewat 6 menit yang lalu. Bedanya valid sama benar. Oke, valid itu gampangannya dia secara logika matematika dia benar. Titik sampai di situ. Nah, benar itu dia secara struktur logika matematikanya benar dan secara empiris dia benar. Empiris itu apa? Empiris itu kayak ada pembuktiannya di dunia nyata tuh. Nah, itu yang jadi dua-duanya tadi gitu loh. SMK bisa masuk UGM nggak Kak? Kalau linjur bisa-bisa aja masuk UGM lintas jurusan, asal lintas jurusannya nggak yang ada beberapa prodi sih yang nggak bisa, misalnya kayak kalian uh, dari SMK misalnya jurusan soshum tiba-tiba nyebrang ke kedokteran, itu jelas nggak bisa ya kalau itu ya. Ada beberapa apa namanya program studi tertentu yang mensyaratkan ini harus IPA gitu. Kalau linjur tapi di SNBP apakah bisa? Nah, ini Kak juga kurang tahu nih. Tapi harusnya sih bisa-bisa aja ya. Asal di jurusannya tidak mensyaratkan untuk ini, untuk apa namanya? Untuk ada dia harus IPA apa enggak. Kak, tips tidak ngantuk saat ngerjain PU. Ini kalau aku bilang tidur aja dulu pas PU kayaknya nggak mungkin ya karena waktunya setengah jam. Oke, tips biar nggak ngantuk saat PU, kerjain yang kalian suka aja. Kerjain kalian yang kalian familiar sama teksnya tuh, kalian suka sama teksnya. Nah, kerjain yang kayak gitu dulu. Screening aja 30 soal itu. Biasanya pasti ada mungkin beberapa topik yang kalian suka. Misalnya dia ngebahas, kalau kakak kan senang sepak bola tuh. Kalau misalnya ada yang senang keluar sepak bola ya baca itu dulu gitu. Atau misalnya yang lain, misalnya dia ngebahas tentang ekonomi, misalnya kakak senang ekonomi ya kakak belajar baca teks yang itu dulu gitu. Jangan apa namanya kalau ada teks yang aduh panjang ngeselin, misalnya kayak tentang konservasi lingkungan gitu kan, kan kayak kadang kan ngantuk. Kalau kakak sih baca konservasi lingkungan kayak uh, agak males bacanya, ya mungkin bisa di skip dulu gitu. Kak, kalau menurut kakak kalau kita dapat soal yang panjang lebih baik kita skip dan nggak dijawab karena kehabisan waktu, atau blok jawaban aja? Aku pribadi suka ngerasa sayang gitu. Oke, untuk SNBT UTBK itu tidak ada pengurangan nilai, teman-teman. Untuk IRT-nya tidak ada pengurangan nilai. Jadi kalau ada soal kosong, hajar aja udah. Nggak usah ragu-ragu menjawab. Oh, ini kayaknya aku ragu deh jawabannya. Nggak usah dikosongin. Jawab aja. SNBT UTBK itu tidak ada pengurangan nilai sampai hari ini. Dari pertama kali bergulir formatnya UTBK 2019 sampai 2023 kemarin, belum pernah ada pengurangan nilai. Nggak tahu ya tahun depan ya. Mudah-mudahan masih sama. Tapi kalau misalnya setahu kakak sejauh ini SNBT UTBK itu nggak ada pengurangan nilai. Eh, Lanjut ya.
Ini kayaknya waktunya tinggal 1 menit. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Em, Mungkin aku bantu Semoga ya Kak. tipsnya Ini ada yang isinya. nanya nih Kak. Oh iya, boleh boleh. Apa tuh? Tips belajar penerapan matematika mulai dari mana dulu Kak? Enaknya gitu. Oke, penalaran matematik. Penalaran matematik itu sebenarnya materinya kurang lebih mirip sama PK. Coba penalaran matematik tuh start, kalau menurutku sih basic dari paling simpel. Ada beberapa materi yang kan kayak aku bilang ya, penalaran matematik tuh kayak startnya itu dari, sebenarnya kalian dengan materi SMP pun bisa menjawab. Mungkin mulai dari ngelihat soal-soalnya dulu, familiar dengan soal-soalnya dulu. Kalian ngerti dulu nih, penalaran matematika tuh yang bakal diujiankan apa aja. Misalnya kalau ngecek soal penalaran matematika di apa namanya, di schooling, misalnya ada ngebahas tentang perbandingan, ada ngebahas tentang kecepatan, jarak dan waktu gitu-gitu. Itu kan sebenarnya materinya materi SMP ya. Cuma penalaran matematika tuh kayak ini ada teksnya, terus kemudian ada ininya, ada apa namanya, ada permasalahan matematiknya gitu. Mungkin bisa start dari kalian tahu dulu soal penalaran matematika itu seperti apa, kemudian baru kalian bisa kategorisasikan, oh penalaran matematika itu kebanyakan materi tentang A, B, C, D. Terus baru kalian bikin planning belajarnya gimana nih, gimana caranya aku bisa nguasain materi A gitu, gimana cara aku bisa nguasain materi B. Nah, misalnya aku mau nguasain materi C nih, kira-kira sebelum bisa nguasain materi C, aku perlu belajar apa nih? Nah, itu bikin roadmap-nya dulu. Nah, kebanyakan kadang problemnya suka bingung bikin roadmap-nya gimana. Nah, mungkin nanti bisa kapan-kapan schooling bisa ngadain event deh. Gimana sih cara nyusun program belajar tuh yang bener. Oke, mungkin itu ada lagi kira-kira. Oke, mungkin Ini kita cukupkan dulu kali ya Kak. ya Karena waktunya juga untuk sudah ya. oke, saya kembalikan ke Kak Amel. Oke, makasih banyak Kak Sandro untuk kesediaan waktunya menjawab pertanyaan teman-teman. Kayaknya masih banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman yang belum kejawab ya. Tapi don't worry, be happy karena nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi link feedback atau masukan dan saran. Di situ teman-teman bisa kasih saran nih kira-kira apa sih materi-materi yang ingin dibahas lagi di event-event selanjutnya gitu. Oke, dengan berakhirnya sesi question and answer kita hari ini, berakhir pula nih rangkaian acara webinar schooling membongkar rahasia skor maksimal pengenalan umum di UTBK. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan para peserta yang sudah berpartisipasi dalam acara hari ini di hari Minggu sore-sore. Kalau di Semarang sini sih lagi hujan ya, mungkin di tempat teman-teman juga lagi hujan nih, udah mau masuk musim hujan, tapi semangatnya tetap membara gitu ya, yang seharusnya bisa sambil tiduran, tapi teman-teman di sini kita belajar tentang logika matematika gitu. Dan harapannya juga semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa juga teman-teman bisa banget nih ajak teman-teman yang lain yang belum hadir di webinar hari ini untuk daftar ke schooling, untuk coba latihan-latihan yang ada di schooling supaya lebih terbiasa lagi dengan latihan-latihan yang soal-soal yang akan muncul di UTBK nantinya. Saya Lucita Amelia dan beserta seluruh panitia pamit undur diri. Tetap semangat dan jangan menyerah. Jangan lupa juga untuk teman-teman diminta untuk mengisi link feedback yang akan dikirimkan di grup WhatsApp. Sampai bertemu di event schooling selanjutnya. Have a good day. Tetap semangat teman-teman.